Selamat siang, Dr. Michael dan teman-teman. Saya Lavis Leonard Winardi dengan nomor NIM 172022014 akan mempresentasikan tentang degenerasi makula. Pengertian degenerasi makula. Degenerasi makula adalah suatu keadaan di mana makula mengalami kemunduran sehingga terjadi penurunan ketajaman penglihatan dan kemungkinan dapat menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan sentral. Tanda dari degenerasi makula. Tanda utama dari degenerasi makula yaitu didapatkannya adanya bintik-bintik abu-abu atau hitam pada pusat lapang pandang. Faktor resiko AMD. Yang pertama, merokok. Merupakan faktor resiko yang kuat untuk terjadinya AMD. Perokok aktif mempunyai 2 atau sampai 3 kali lipat resiko terjadinya AMD dan juga dihubungkan dengan jumlah rokok yang dihisap dalam setahun. Yang kedua yaitu alkohol. Sistematik review dan meta-analisis menunjukkan bahwa konsumsi alkohol yang berat dihubungkan dengan meningkatnya early AMD. Yang ketiga yaitu paparan sinar matahari. Terdapat bukti penelitian bahwa tingginya kadar pigmen makula atau lutein akan mengabsorpsi sinar biru dan akan memberikan efek proteksi terhadap berkembangnya AMD. Yang keempat yaitu hipertensi. Dapat meningkatkan resiko AMD oleh karena efeknya pada sirkulasi koroid. Yang kelima, obesitas. Secara umum, banyak laporan yang mengindikasikan peningkatan resiko AMD dengan meningkatnya BMI dan obesitas abnormal. Dari penelitian AREDS, peningkatan BMI dihubungkan dengan AMD neovaskular pada data dasar, tetapi hubungannya itu tidak terlihat pada follow-up kecuali AG. Yang keenam, genetik. Pada perubahan genetik di dalam dan di sekitar beberapa gen, sistem komplement, termasuk gen CHEFA, berkontribusi pada resiko seseorang mengembangkan degenerasi makula. Baik, ini adalah kategori menurut AREDS, yaitu Age-Related Eye Disease Studies. Yang pertama yaitu no AMD atau kategori AREDS kategori 1. Tidak ada atau sedikit drusen kecil, biasanya ukurannya sekitar kurang dari 63 mikron. Yang kedua, kategori AREDS 2 yaitu early AMD. Drusen kecil multiple, ukurannya sekitar 63 sampai 124 mikron atau ditemukan adanya abnormalitas pada RPE. Yang ketiga yaitu intermediate atau yang kita sebut dengan AREDS kategori 3, ditemukan adanya intermediate drusen yang ekstensif. Ukurannya lebih dari 125 mikron. Yang keempat yaitu advanced AMD, yaitu yang kita sebut AREDS kategori 4, ditemukan adanya atrofi geografik yang menyebabkan fovea atau ditemukannya gambaran dari neovaskular AMD. Pemeriksaan AMD. Pemeriksaan AMD ada 4. Yang pertama, FFA atau fundus fluorescent angiografi. FFA sebagai gold standar untuk menegakkan diagnosis CNV pada AMD. FFA harus selalu disertai dengan foto fundus. Yang kedua yaitu ICGA, indocyanin green angiografi. Digunakan untuk melihat sirkulasi koroid. ICGA menggunakan panjang gelombang infrared sehingga bisa menembus RPE dan pendarahan. Yang ketiga yaitu OCT. OCT angiografi dapat menceritakan pembuluh darah koroid. OCT angiografi dapat digunakan sebagai deteksi dini untuk menginterpretasikan adanya CNV sebelum ditemukannya adanya cairan subretina di OCT konvensional. Yang keempat yaitu FAV atau fundus autofluorescence. Pemeriksaan ini dapat memberikan indikasi tentang keadaan RPE yang sehat. Autofluorescence berasal dari lipofusin di sel RPE. Ini adalah contoh gambar dari pemeriksaan AMD. Yang pertama yaitu FFA, yang kedua yaitu ICGA, yang ketiga yaitu OCT, dan yang keempat yaitu FAF. Yang terakhir yaitu terapi AMD. Terapi AMD ada 6. Yang pertama yaitu ranibizumab dengan menggunakan Lucentis, yang kedua yaitu aflibercept dengan menggunakan Eylea, yang ketiga yaitu bevacizumab dengan menggunakan Avastin. Lalu ada lagi 3 terapi kombinasi. Yang pertama, PDT plus ranibizumab. Yang kedua yaitu kombinasi PDT plus anti-VEGF.
plus dexamethasone, dan yang ketiga yaitu PDT dengan verteporfin. Baik, thank you for listening. Saya Lavis Leonard Winadi, undur diri.